Film akan berfokus pada seorang wanita yang lagi gurih-gurihnya bernama Ava. Kala itu dia lagi nge-Grab dan menjemput kliennya yaitu Peter di bandara. Diketahui si Peter ini adalah seorang anggota dewan yang cukup penting di parlemen. Di tengah perjalanan mereka pun mengobrol santuy dan Peter sesekali godain si Ava ini. Alhasil mobil mereka pun belok ke tempat sepi sejenak. Di sana Peter terus menggoda Ava dan ngajakin nawarin dia kawa-kawa. Namun tanpa diketahui Peter, tujuan sebenarnya Ava tak lain adalah untuk menghabisinya. Dan dengan sekali dor, Peter pun wafat. Usut punya usut ternyata Ava ini adalah seorang pembunuh bayaran jempolan dengan segudang prestasi. Diketahui jika dia tak pernah gagal menghabisi targetnya. Maka dari itu, ia seringkali mendapatkan job paus, tentunya dengan bayaran fantastis dari para kliennya. Meskipun masa mudanya sangatlah kelam, di mana ia salah bergaul yang membuat dirinya kecanduan narkoboy serta neguk kawa-kawa. Lalu, terlihat Ava yang kini tengah berada di Boston, di sebuah hotel mewah. Ava rupanya telah mempersiapkan diri untuk misi selanjutnya. Paspor baru, uang gepokan, beserta pistol andalan tentunya menjadi hal yang tak bisa ia lewatkan. Sebelum misi dilaksanakan, ia berniat mengunjungi keluarganya dan berharap hubungan mereka kembali harmonis. Maka dari itu, ia pergi ke salah satu kafe untuk menemui adiknya bernama Jude. Terlihat pula seseorang sedang mengintai semua gerak-gerik Ava dari kejauhan. Saat tengah mengobrol, Jude mengungkapkan kekesalannya pada Ava yang telah mengabaikan dia dan ibunya selama bertahun-tahun dan seolah membebankan semuanya pada Jude. Terlihat kini ibunya tengah sakit dan akan dioperasi beberapa hari lagi. Merasa bersalah, Ava pun segera menemui sang ibu dan meminta maaf sembari mengenang kehidupan masa kecilnya dengan Jude. Nothing much to tell. So this one could be tricky. The approach. Setelah silaturahminya selesai, Ava kembali menjalankan misinya yang berlokasi di Riyadh. Duke yang notabene merupakan atasannya di militer, berikut mentornya meminta untuk menghabisi salah seorang jenderal dari Jerman. Dengan identitas barunya yang kini bernama Sullivan, dia berhasil menyusup masuk dan mendekati targetnya. Dengan kecantikan alami disertai body amburahoy dan baju yang kurang bahan itu, sang jenderal auto kesemsem yang terus mepet Ava. Yes, please. Sang jenderal yang udah kebelet nganu pun lantas membawa Ava ke ruang pribadinya. Nah, sebaginya yang tak tahu apa-apa, dia dengan santunya berbaring dan menunggu servis apem apa yang diidam-idamkannya itu. Namun yang didapat malah suntikan obat khusus yang membuatnya seolah-olah terkena serangan jantung. Hal itu nyatanya telah Ava persiapkan sejak awal agar ia terhindar dari dugaan pembunuhan sang jenderal. Di sisi lain, para pengawal yang sedari tadi menjaga di luar mulai curiga dikarenakan tak terdengar apapun dari ruangan sang jenderal. Mereka pun menerobos masuk dan hendak menangkap Ava. Ava dengan lihainya mampu mengalahkan para penjaga. Akan tetapi lama-kelamaan semakin banyak pasukan yang datang dan membuatnya kerepotan. Alhasil dia pun menggunakan trik jenius dengan berpura-pura menjadi korban hingga salah satu pasukan terkecoh dan membawanya ke lantai dasar. Dengan begitu, dia dapat keluar dari gedung. Setelah semuanya selesai, Ava menemui Duke yang merupakan mentor dan telah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Bukannya tanpa alasan, rupanya sosok Duke ini merupakan penyelamat Ava yang telah merubahnya dari seorang pecandu kawa-kawa berikut narkoboy menjadi seorang agen pembunuh bayaran profesional. Mereka lalu mengobrol sejenak dan Ava sempat mempertanyakan dosa dari target-target yang telah ia habisi selama ini. Akan tetapi Duke berkata jika itu semua bukan urusan mereka dan yang terpenting bagi Ava, sekarang ia harus lebih fokus dan jangan lagi membuat kesalahan seperti yang dilakukannya semalam. Ava pun sadar akan kecerobohannya dan sembari minta maaf. Ia meminta izin untuk pulang kembali ke Boston untuk mengunjungi ibunya. Sesampainya di Boston, Ava langsung OTW ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang baru selesai dioperasi. Tanpa ia sadari, gerak-geriknya ternyata telah diawasi oleh seseorang. Lalu saat di lobi, dia secara kebetulan bertemu dengan Michael yang notabene merupakan sang mantan kekasih yang kini telah menikah dengan adiknya sendiri. Rasa kagok, hese usik, dan titingkuhan pun melanda mereka berdua. Untungnya, sang ibu mampu mencairkan suasana dan bahkan mengajak mereka semua makan malam bersama.
untuk merayakan kesuksesan operasinya. Kita lalu diberitahu fakta di mana dulu saat Ava masih muda dan lagi gurih-gurihnya, ia tak sengaja memergoki sang ayah yang tengah berselingkuh dengan wanita lain. Akan tetapi, Ava tidak memberitahukan fakta itu. Ada ibunya dikarenakan tidak tega dan seperti yang ia tahu, sang ibu sangatlah mencintai ayahnya. Maka dari itu, dia tak ingin merusak rumah tangga keluarganya dan lebih memilih menghilangkan beban pikirannya itu dengan mengkonsumsi narkoboy dengan berlebihan. Setelah cukup lama terjerumus di lembah hitam itulah, Duke menyelamatkannya dan menjadikan Ava salah satu pembunuh bayaran paling disegani. Di tempat lain, diperlihatkan Duke yang lagi OTW dan sampai di sebuah kabin tengah hutan, menunggu seorang bernama Simon dan putrinya Camel yang notabene merupakan bos di organisasi. Di pertemuan itu, Simon terus mengungkit kesalahan Ava saat misi di Riyadh tempo hari. Dia menganggap jika Ava terlalu ceroboh dan tindakan sembrononya itu dapat membahayakan organisasi. Maka dari itu, dia meminta agar Ava diskors sementara dari misi. Di sini, Duke terus membela Ava dan tetap meyakini jika Ava adalah agen terbaik yang dia miliki. Selepas Duke pulang, Simon yang tak puas dan masih kesal menyuruh Camille menghubungi anak buah mereka agar segera menghabisi Ava demi keselamatan organisasi. Tak peduli reaksi Duke nantinya, Simon sendiri yang akan mengurusnya. Benar saja, malam harinya, salah satu anak buah suruhan Simon langsung menyerang Ava yang lagi jogging. Pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya. Abu Jeb dan Hook terus terjadi hingga sampai di puncak pertarungan di mana Ava dengan sedikit strategi ciamiknya berhasil menghabisi anak buah Simon. Keesokan harinya dia menemui Duke dan mengatakan kondisinya sekarang yang tengah diincar oleh seseorang. Ia pun meyakini jika pihak yang mengincarnya tak lain adalah dari organisasi dikarenakan kericuhan yang ia buat pada misi di Riyadh. Di sini, Duke membantah hipotesis apa itu dan meyakini jika pasti ulah orang lain dikarenakan Duke sebelumnya telah menemui Simon dan memastikan agar organisasi tak mengambil tindakan regresif pada apa. Duke terus menenangkan Ava dan berjanji akan menjaga keselamatan Ava yang telah dianggap sebagai anaknya sendiri dan tak segan pasang badan bahkan untuk melawan organisasi itu sendiri. Setelah tenang, Ava lalu pulang dan beristirahat. Namun di pagi harinya, Jude datang dengan muka paniknya lantaran Michael belum juga pulang sampai saat ini. Jude sangat khawatir akan keadaan Michael, mungkin saja terkena masalah akibat hobinya bermain judai, entah itu balap kuda, poker blackjack, dan lain sebagainya. Jude lalu meminta Ava untuk mencari dan memastikan kondisi Michael yang sampai saat ini gak ngasih kabar. Segera setelah ngelap bebenguk, Ava OTW ke sumber kebaragajulan duniawi dan benar saja Michael tengah berada di sana. Rupanya Michael tak bisa pulang dikarenakan hutangnya pada Tony senilai $75.000. Adu mulut bahkan sedikit keributan terjadi dan memaksa Ava untuk mengeluarkan skillnya. Alhasil pisau kecil pun hampir nyangkut di tenggorokan Tony yang pada akhirnya merelakan Michael pergi. Ava sendiri nyatanya bertanggung jawab dan berjanji akan melunasi semua hutang Tony dalam 2 hari. Let's pretend for a second that you do. How much does he owe you? 75. Okay, well, Jake. Give me 36 hours. You don't fuck with him. Di sisi lain, Duke ngontrol markas Simon dan dengan data yang didapatnya, ia menyadari jika insiden di Riyadh sebelumnya bukanlah kebetulan, melainkan jebakan yang dibuat Simon untuk melenyapkan Ava. Duke tentu tak terima dan sesuai janjinya, dia akan melindungi Ava dengan segenap nyawanya. Maka dari itu, ia meminta Simon untuk berhenti mengincar Ava. Akan tetapi, di sini Simon tetap kekeh pada pendiriannya dan alhasil baku hantam pun tak terelakkan. Duke yang kalah fisik dan jumlah tentunya terpojok dan pada akhirnya dihabisi dengan cara yang kejam. Bahkan sebelum dicemplungkan ke danau, Simon masih sempat-sempatnya rekamin kejadian itu dengan handphonenya. Rekaman itu lalu ia kirimkan pada Ava sekaligus sebagai salam perkenalan dan pembuktian jika dirinya serius untuk menghabisi Ava juga. Ava tentu tak terima dan malah balik mengancam akan mengincar Simon dan menuntut balas akan semua yang telah dilakukannya pada Duke.
Kehilangan Duke nyatanya membuat Ava stres, dan untuk melampiaskannya, dia pergi ke tempat Tony. Di sana ia mengamuk dan menghabisi semua anak buah Tony. Hingga akhirnya, Ava dan Tony pun berduel sengit. Di awal pertarungan mereka, Ava sempat terbojok dengan skill si Tony ini. Namun perlahan dia mampu mengembalikan keadaan dan bahkan hampir menghabisinya. Namun dia tak jadi melakukannya, dengan syarat Tony harus pergi menjauh dari kehidupan keluarganya. Sesampainya di hotel, Ava merenung dan merasa depresi berat setelah ditinggal Duke. Dia bahkan hampir menghabisi dirinya sendiri dengan pistol. Bersamaan dengan itu, tanpa diduga Simon datang dan langsung menyerang Ava. Adu beradalan tembakan disertai skill gelut khas pembunuh bayaran pun tersaji, di mana kekuatan dan kemampuan keduanya seimbang. Beruntung di akhir pertarungan, Ava yang sekuat tenaga mengajar Simon akhirnya mampu menghabisinya dengan menembaknya tepat di bebenguknya. Di akhir scene kita diperlihatkan Ava yang kembali ke rumah dan meminta Jude, Michael beserta ibu mereka untuk pergi ke luar negeri dan bersembunyi secepatnya. Dia juga memberikan uang senilai $20.000 berikut tabungannya sebesar $500.000 sebagai bekal hidup mereka selama bersembunyi. Sementara Ava sendiri memilih untuk pergi menyendiri dan menjauh dari keramaian untuk menjaga keamanan keluarganya, dan film pun tamat cuy. Oke, itulah dia alur cerita film Ava. Semoga kalian semua terhibur. Bang Dixon beserta seluruh tim pamit dan adios amigos permios ngaleos. Bye bye.